memajukan Kabupaten Kutai Timurnya dan siap untuk menakodai masyarakatnya dalam memberikan pelayanan dan pengayoman di periode selanjutnya, khususnya di dalam Pilkada Kutai Timur 2020. Saat ini kebetulan tim Media Center tengah berada bersama bintangnya ini, bintang dari harapan masyarakat, itu calon bupati yang mana beliau juga pernah menjabat sebagai PLT Bupati Pak ya, di era kepemimpinan periode yang sebelumnya. Bupati ya, maaf Bupati. Dan beliau juga pernah bersama Pak Isran Nur sebagai wakil Pak ya. Nah, ini artinya kiprah beliau, sepak terjang beliau sudah sangat memahami Kabupaten Kutai Timur. Mungkin kepada Pak Ardiansa sedikit nih Pak, apa yang melatar belakangi Bapak ingin maju kembali Pak? Ya, latar belakang yang kuat. Ya. Terima kasih ya. Sederhana saja, ya, sebagaimana tagline yang ada, kita ingin kembali menata Kutai Timur ini sebagaimana yang dulu sudah pernah dibangun oleh pendahulu kita, ya, dari zaman Pak Awan, Pak Mahyudin, Pak Awan lagi, Pak Isran dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa seperti yang dulu kita harapkan Kutai Timur ini. Sederhana saja itu saja. Pak, apa sih dari mungkin Bapak juga sebelumnya sudah ke masyarakat kembali nih ya, selama masa sosialisasi. Apa yang mereka harapkan dari Bapak yang Bapak dengar sendiri? Ya. Pertama, yang paling mendasar itu mereka kepingin itu, kalau saya hitung persentasenya hampir 70% itu mereka minta jalan. Itu yang paling banyak ya, apakah itu ada di perkotaan kita, apakah itu ada di ibu kota kecamatan, rata-rata yang saya lihat itu, dan ini hasil survei yang memang disampaikan ke saya, itu pertama jalan. Dan memang itu kebutuhan yang mendasar ya. Dan saya menyampaikan kepada mereka yang saya temui, memang yang namanya pembangunan itu tidak akan pernah berhenti selama masih ada manusia di atasnya. Seperti itu. Jadi memang ada kebutuhan. Semakin banyak, semakin berkembang di wilayah pemukiman, semakin banyak berkembangnya penduduk, maka dibutuhkan juga jalan-jalan yang memudahkan masyarakat untuk bertransportasi, untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tidak jauh dari itu juga ya, air, kemudian listrik, ini yang paling utama. Selebihnya saya kira juga sama seperti pendidikan, kesempatan kerja dan sebagainya. Jadi itu memang hak mendasar yang memang diinginkan masyarakat, berekonomi dan sebagainya. Ini sedikit mereview kembali di era zaman kepemimpinan Bapak, progres apa yang telah terlaksana kepemimpinan Bapak. Mengingatkan kembali di antaranya saja Pak. Saya mendampingi Pak Isran itu kurang lebih mulai 2009 sampai 2015 awal ya, karena bulan Maret saat Pak Isran itu mundur, saya PLT sampai Juni, kemudian Juni itu saya definitif jadi bupati sampai pelantikan Bupati baru Februari 2016. Banyak hal yang tidak sanggup saya menghafalnya, ya, termasuk transportasi jalan yang kita buka hari itu mulai ya menembus sampai ke Longmesangat, sampai ke Wiran, sudah tembus sudah. Kemudian menyiapkan listrik Rantau Pulung dan Bengalon. Listriknya kita siapkan, tapi nyalanya ya tahun berikutnya begitu, bukan di area kami listrik. Kemudian apa lagi, termasuk juga air bersih PDAM di beberapa kecamatan, dan pembangunan ruang kelas dan ruang belajar baru. Saat itu hampir 70% ya, kita siapkan untuk di kecamatan. Alhamdulillah, yang lain-lain saya sudah agak lupa sudah.
jajaran bertanya memperjuangkan untuk Intinya memang kebutuhan masyarakat yang paling mendasar itu yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Pak, ini menarik juga di masa Bapak memimpin ini, kedisiplinan Bapak ini dikatakan selalu tepat waktu itu apa itu yang ingin disampaikan terkait kedisiplinan ini, baik kepada jajaran nantinya jika Bapak duduk ya. Jadi kalau kita di dalam arena musuh, misalnya dalam sebuah peribahasa, kalau kita dalam sebuah peperangan bertemu musuh itu jangan ditinggalkan, tapi jangan dicari musuh. Nah, begitu di pekerjaan, begitu kita ketemu pekerjaan jangan dihindari, maka segera kerjakan. Sederhana saja. Ada tugas kerjakan. Tidak ada tugas karena kita sudah pejabat publik, apalagi yang kita lakukan seperti itu. Dan yang tidak kalah penting itu memang koordinasi dengan jajaran bawahan agar mereka juga mendapat pengayuman yang bekerja sebagaimana yang disiapkan di dalam perencanaan pembangunan itu, biar tidak salah langkah. Ada pengayuman, ada arahan. Kadang-kala waktu itu saya nggak sungkan-sungkan mendatangi dinas A, dinas B, saya masuk ke ruangan mereka hanya sekedar untuk mengarahkan aja, gitu saja. Pak, terus ini terkait ini kemarin permasalahan kasus yang mengangkat sedikit luka bagi Kutai Timur juga ya, terkait kasus OTT itu Pak, dari Bapak sendiri ingin agar roda pemerintahan ini kembali berjalan, jangan sampai stuck, ada nggak masukan baik kepada simpatisan maupun masyarakat? Pertama, kalau saya pribadi ya sangat berhati, sebab tidak satupun kita yang menginginkan hal itu, tidak satupun. Yang kedua, kita juga sedih, apalagi saya, kenapa? Ya mereka itu semua adalah staf saya dulu, staf saya dulu, ada yang semuanya ada orang-orang itu. Nah yang ketiga, mudah-mudahan mereka menghadapi itu dengan kesabaran sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, saya kira ya jalan itu yang pertama. Nah yang kedua, karena saya sudah bersama Pak KB, maka diskusi singkat dengan beliau. Sekarang tugas beliau membenahi kondisi yang ada, melakukan satu tugas untuk pertama ya jangan terlalu larut dengan kesedihan ini, jangan juga terlalu mengeluarkan statement-statement yang ada. Yang bagus itu ambil langkah, benahi yang ada, satukan tim yang ada di pemerintahan, yang ada di pemerintahan, satukan, kemudian ambil langkah yang strategis, ya. Kemudian jangan juga lupa untuk meminta arahan kepada gubernur, bahkan segera bikin surat ke gubernur dan surat ke Mendagri apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang sempat saya diskusikan dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau melakukan ini dengan bagus, komunikasi dengan jajaran dan sebagainya. Sama sekali ya pemikiran calon bupati kita di masa mendatang, yang artinya beliau memiliki kedewasaan dalam berpolitik maupun kepemimpinan, baik dalam menyikapi beragam permasalahan yang terjadi di Kutai Timur saat ini. Yang terjelas roda pemerintahan dan pelayanan harus kembali berjalan Pak ya, dan dapat segera pulih, kita jangan berlarut-larut dalam kesedihan karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang pasti ke depannya secara amanah. Oke, cukup demikian wawancara eksklusif kami bersama salah satu calon bupati Pak Haji Dr. Andes Ardiansah Sulaiman yang berpasangan nantinya bersama Pak Wakil Bupati saat ini Andika Sumbulan SDMM. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat dan dapat meraih kemenangan yang dicita-citakan masyarakat secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. ASKB
menata, membangun, memajukan Kutai Timur. Yang mana kali ini saya langsung ingin mewawancarai ya salah satu masyarakat yang juga sangat kans terhadap salah satu figur pasangan calon Bupati Kutai Timur melalui kepemimpinan Pak Haji Dr. Andes Ardiansah Sulaiman. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, mengapa artinya Bapak sangat mendukung Pak SKB ini, khususnya kepada figur Pak Ardiansah ya Pak sekarang. Yang pasti beliau sudah pernah memimpin, terbukti selama kepemimpinan beliau tidak pernah ada masalah-masalah yang yang mungkin membuat masyarakat kita gimana ya. Yang pasti beliau sudah terbukti untuk masyarakat kita lebih maju lah, segala macam pembangunan, pemerataan, birokrasi yang beliau bangun pun lebih baik mungkin dari yang ada gitu. Harapan apa nih jika baik Pak Ardiansah bersama wakilnya nanti Pak Kasmini Bulang amanah duduk di Putim 1 dan Putim 2 ya Pak? Kalau harapan kami, apalagi khususnya kami masyarakat yang pedalaman, untuk agar lebih pembangunan pemerataan, kemudian fungsi para swasta yang ada di daerah itu lebih berdampak pembangunan lebih muncul, lebih nampak di layar pembangunan di daerah-daerah pedalaman. Tentunya untuk figur Pak Ardiansah sendiri sudah cukup lama mengenal nih Pak ya. Apa sosok kepemimpinan beliau di mata Bapak? Intinya beliau orangnya baik, rendah hati, kemudian ramah, yang pasti beliau juga bersahaja. Oke, demikian pemirsa dari tim Media Center Ardiansah Kasmini Bulang melaporkan langsung melalui suara nurani masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. SKB menata